Jadi contoh nih, kalau misalnya kakak ada bos kakak ini galak. Misalnya bosnya galak gitu. Kakak kan ya kan Miss, gitu ya Miss ya. benar. Pakai jaket lab dikit udah berasa saintis gitu ya. Gak apa-apa. Mencampur-campur sedikit udah berasa saintis. Iya, kalau saya dulu, kalau saya terlahir kembali nih sekarang usia saya SD, sekolah sini ya. saya minta sama orang tua saya mau sekolah di sini. Super kece, aspire to inspire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning or good afternoon, whatever is that. So, welcome back to Al Azhar Syarif Podcast, Aspire to Inspire. Halo Sobat Al Azhar, kali ini tetap bersama Ustazah Melin. Udah lama ya kita nggak bersapa ya, Sobat Podcast. Nah, kali ini Ustazah Melin seperti biasa bakalan mengundang seseorang yang sangat menginspirasi. Masih keinget gak sih Profession Day pertamanya SD itu kita nge-invite chef. Nah kalau yang di tahun kedua kita nge-invite firefighter. Nah yang ketiga kita nge-invite scientist. Oke, here it is. Langsung aja kita interview. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum apa aku dulu udah ketawa. Oke. So, how are you today, guys? I'm fine. Seperti anak-anak tadi ya. I'm fine, thank you. Oke, jadi guys tadi itu kita baru aja ada acara ya, event Profession Day di tahun ketiga kita nge-invite scientist, ya kan? Nah, jadi ini sebenarnya kita baru balik ya, baru balik banget Scientist kita, banget bajunya scientist ya. banget. Sampai masih ada nih masih ada noda-noda ilmuannya. Jadi kita juga baru banget langsung kita turun ke ruangan, langsung terjun. Jadi ini I want to say thank you so much for our pemateri for today ya. Siapa lagi kalau bukan Miss Owanda. Oke Miss, tepuk tangan dulu untuk Miss Owanda. Masya Allah totalitas. Miss, boleh dong perkenalkan dirinya ke sobat-sobat Al Azhar nih yang di rumah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Owanda Nia Pasaribu dan saya dulunya lulusan S1 Kimia USU. S1 Kimia USU. Iya, berarti benar. Sekarang saya lagi build startup aja, startup yang berbasis pendidikan. I see. Okay, thank you. So, kayaknya yang di samping kita nggak usah diperkenalkan lagi. So, everyone will know her ya. Tapi oke lah, baik lah. banget ya. Oke, Miss atau Ustazah? Ustazah, ya, yang di sebelah kanan saya ini ada Ustazah Zuna. Jadi Ustazah Zuna adalah one of our primary teachers yang menghubungkan antara kita tim Al Azhar dengan Miss Owanda, bukan begitu Miss? Iya, jadi Miss Owanda, ini kita mau tanya dulu nih ke Ustazah Zuna. Jadi Ustazah Zuna begitu kita ada event di Profession Day. Jadi di tahun ketiga kita mau invite scientist. Jadi gimana Ustazah Zuna ini yang mempelopori atau memberikan masukan atau ini ya memberikan nama yaitu Miss Owanda. Jadi kenapa bisa mikir Miss Owanda? Sedangkan banyak ya, pasti banyak kenalan Miss Ustazah Zuna nih banyak, tapi kenapa pilihnya Miss Owanda nih? Kita mau tahu. Saya nanya juga. Penasaran ya Miss ya. Kenapa saya gitu ya? Kenapa harus aku? Oke, bisa dijawab. Kenapa saya memilih Miss Owanda? Because ya karena duluan saya juga kenal sama Miss Owanda, my assistant di lab dasar kan kimia dulu 2018 ya. 2018 itu. Ya, dan terus juga pernah berkecimpung di Schneider ya. Iya, Schneider itu apa? Penembak. Schneider itu kayak organisasi ilmuwan di USU. Di USU itu yang tadi yang biasa jadi buat produk kan. Iya. Oke. Jadi karena kemarin yang kita kan milihnya tuh saintis kan. Iya, kita jadi saintis. saya cuma terpikir kayak kayaknya Miss Owanda ini bisa gitu karena kita kan tahu ya kayak dulu dia berprestasi banget Miss Owanda. Ya, ntar kita urutin ya guys wordingnya. Ya, sangat prestasi di USU yang saya kenal. Terus yang masih kontekan juga. Masih keep contact. Dan yang terakhir kan pernah ikut ke Korea Utara. Korea Utara. Jadi host Korea Utara. Mungkin South Korea kali ya, Korea Selatan. Korea Selatan.
forget. Oh, that's why you choose Itu dan her. itu baru-baru banget kan 2021 kan. 2021. Oke. Tapi nggak nyampe ke sana sebenarnya, karena kan COVID 2021 dan untuk kesana itu sebenarnya sangat sulit dari segi visanya aja udah sangat sulit banget gitu. Teman saya berulang kali aturannya berangkat ke Korea Selatan, tapi terkendala di visa. Udahlah sulit, terus COVID lagi, emang nggak bisa kan ke sana. Jadi teman-teman seluruh yang ikut pada saat itu ya dari Vietnam, Thailand, Cina, Korea. Nah itu semuanya cuma secara online aja. Tapi memang penyelenggaranya si DBSNU itu dari South Korea tersebut gitu ya. Tetap penyelenggaranya resmi dari South Korea ya. That's really good. So that's why you choose her to be our scientist. Karena lihat track yang selama saya kuliah South Korea juga seperti ini. So thank you so much for Miss Zuna ya, because udah arahkan, udah temuin kita sama Miss Owanda gitu. Oke, Miss. Sekarang kita mau tahu lebih banyak tentang Miss Owanda. Jadi Miss Owanda bisa ceritain ke kita, ke sobat-sobat Al-Azhar, awal mulanya seorang Miss Owanda terjun menjadi scientist atau bisa dikategorikan sebagai scientist. Itu awal mulanya seperti apa? Nah, jadi awalnya kalau di SMA itu kan selalu ada minat bakat ya. Nah, di minat bakat itu sebenarnya saya masuk ke IPS. IPS. Benar. Berbanding ya, terbalik tapi ya. di sekolah saya, kan sekolah saya negeri, jangan sebut merek tapi jadi di sekolah itu memang kayak anak IPS-nya, saya nggak bilang semua anak IPS itu bandel, karena anak IPS teman saya banyak juga yang pintar, tapi mayoritas di sekolah saya yang jurusan IPS-nya emang bandel, suka buat guru nangis, kayak nggak mendengarkan guru, suka melawan. Nah, di mana saya nggak suka hal-hal yang seperti itu. Saya melihat anak-anak IPA itu serius, baik, menghargai guru gitu kan. Saya suka yang seperti itu. Jadi saya minta sama mama saya datang ke sekolah. Mak bilang kan dulu, Mak, aku gak mau masuk IPS gitu kan. Jadi akhirnya mohonlah sama sama wali kelas. Wali kelasnya udah peringatkan, pokoknya jangan sampai menyesal ya. Iya, saya bilang juga iya. Jadi di situ saya juga kayak saya sangat berusaha sekali. Jadi pulang sekolah itu saya langsung les dan segala macamnya. Agar bisa masuk IPA agar tadi. Agar tetap bisa berprestasi juga kan. Iya, menyeimbangkan teman-teman yang ada di IPA tadi. Jadi saya alhamdulillah masih masuk di 10 besar gitu. Jadi itu hard banget. IPA loh 10 besar. Benar, hard banget. Jadi saya memang betul-betul sampai jam 8 malam itu baru saya siap belajar. Itu habis dari situ saya juga masih ngerjain PR lagi kan. Terus tibalah di pemilihan jurusan. Bingung lah saya. Tapi kayaknya nilai kimia saya bagus. Akhirnya saya masuk kimia. Dan pas masuk kimia emang lingkungannya anak sains semua kan. Jadi ya kayak semangat saintis itu membara-bara. Jadi Albert Einstein wannabe ya. Berarti dari SMA itu udah memang masuk IPA, idola nih Albert Einstein. Memang bener-bener terus. Jadi kayak udah membara-bara kayak saintis gitu kan. Kayak jadi apapun yang ada di sekitar saya tuh kayak saya mencoba untuk melihat segala sesuatunya itu dari sudut pandang seorang sains ya, jadi alkemis gitu kan. Kayak contoh gelas ini kan keramik ini juga dipelajari juga sama anak kimia. Ini plastik juga, jenis-jenis plastik itu ada polimer itu banyak gitu kan, kayak papan ini. Jadi kayak misalnya nih lihat jalan misalnya rusak, kayak ini bisa ini kayak dengan penambahan material ini dengan ini sehingga akan memperkuat ini. Jadi kayak jiwa saintisnya udah muncul udah masuk ke kehidupan, udah bisa diaplikasikan langsung. Kayak lihat sesuatu tuh kayak ini kalau di kimia banget ini. Iya, pokoknya segala sesuatu tuh kayak kena aja di kimia, kayak kain misalnya. Contoh kita bisa memanfaatkan plastik menjadi selimut untuk orang-orang yang mungkin sedang dalam daerah bencana gitu kan. Itu kan kadang ide-ide saintis gitu. Jadi itu memang yang mengarahkan Miss Owanda untuk memilih jurusan
kimia gitu. Iya. Nah, berarti dari di perkuliahan sudah ambil jurusan kimia. Nah, dari situ berarti kan banyak eksperimen-eksperimen ataupun praktek-praktek yang dilakukan di Bener. lab-lab kimia tersebut gitu Bener, kan. bener Berarti kan banget. ada, kalau misalnya nih, nggak semua orang kalau misalnya dia udah ambil jurusan kimia, terus dia terpikir seperti Miss Oanda kan, I want to be a scientist. Okay. Kalau lihat jalan rasanya pengen kayak gini. Kalau lihat ini pengen ini Ya, sepertinya kayak apa ya? Flat aja kuliah masuk kimia, ya ini udah. lulus IPK 4 dan Yes, like that. Wisuda udah gitu Nah, ya. kalau Miss gitu, gimana? Kenapa bisa tercipta? Maksudnya kayak, oke, Buat inovasi. I ambil jurusan kimia, tapi I juga mau bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi nggak mau cuman just like kuliah pulang yang Ustazah Zuna bilang IPK 4 lulus dan sebagainya gitu. Itu gimana? Jadi kalau misalnya dari segi IQ itu cuma 110 sebenarnya, average manusia biasa. Cuma di semester 1 sampai 3 itu saya nggak ada ngapa-ngapain sebenarnya. Masih kayak Dasar ya. mahasiswa biasa. Tapi saya selalu berdoa sama Allah. Ya Allah, aku pengen banget ya Allah berprestasi. Tapi aku nggak tahu gimana caranya. Tapi ya Allah berilah hamba kesempatan. Tapi kayak doa itu selalu diulang-ulang. Kayak kayak ditulis gitu kan, pengen Ditulis di ini notes ya, gitu ya, pengen atau kali diary. berprestasi ini Bucket list. Iya. Pengen banget keluar kota tanpa Biaya. keluar biaya sama sekali, harus dari lomba gitu kan. Kayak meskipun sometimes orang kayak apaan sih, nggak mungkin. Tapi karena orang lain nggak percaya, ya dia nggak bakal dapet. Karena saya percaya, pasti Allah kasih. Yes. Kayak ya Allah, berikanlah hamba ya Allah, kayak gitu kan. Kayak Allah kasih, tapi memang kayak perjalanannya juga berat sebenarnya. Banyak trailnya juga ya. Iya, jadi kayak intinya kalau kita sekarang masih merasa kayak belum, berdoa aja gitu. Ya nggak mau tahu gimana caranya, ya manjada wajada gitu kan. Benar banget. Kayak mungkin yang pembeda saya sama orang lain sebenarnya nggak ada bedanya. Dari kapabilitas otak itu sama aja, average, seperti rata-rata orang biasanya. Bahkan saya kalau kimia bisa dibilang itu saya sampai 5-10 kali bisa ngulang. Tapi memang kayak anaknya keras kepala aja, pengen nih mau Berarti kalau wajada udah gitu. pengen itu benar-benar fokus, Iya, benar-benar benar. dilakuin, benar-benar harus dapet. Jadi Betul. seiring sambil berdoa ada ikhtiarnya juga. Betul. Gitu. Jadi harus balance guys. Bener. Gitu. Iya kan? Bener. Ya gitu ya Miss ya. Oke, so Miss, jadi tadi di briefing kita sebelumnya tuh ada kalimat termention like apa tuh kalau nggak salah if I'm not mistaken Saintis yang murtad. Saintis yang murtad. Allahu Akbar. Saintis yang murtad tuh gimana ya? Bisa dijelasin, Miss? Iya. Jadi kayak awalnya kan saya memang betul 100% scientist. Albert Einstein wannabe, apapun itu sains. Pada akhirnya kayak murtad. Bahkan saya nanti mungkin mau ngambil S2 ya Allah, semoga segera. Itu saya mau ngambil di bidang bisnis, enggak lagi di sains lagi. Oh, jadi maksudnya membuat bisnis sendiri. Bisnis ini berkecimpung di Nah, jadi bisnisnya itu bakalan tetap berkecimpung di teknologi. tetap berkecimpung di teknologi. Nah, Ada sainsnya juga gitu. Benar. apakah sudah ada produk yang tercipta dari Bisnis apa yang yang sudah ada gitu, yang sudah berjalan di bisnis ini gitu, yang berkaitan dengan saintis tadi gitu. Jadi di tahun-tahun 2019 akhir itu sebenarnya saya ada ngeluarin satu startup. Aduh, Ngomongin startup, inget ini nggak sih Korean movie ya? Iya. Startup. Siapa sih mainnya yang bukan startup judul ininya. judulnya startup. Yang main itu Suzy sama Miss A. yang Suzy Miss A ya, sama yang itulah itu. yang itu lah ya ampun, sorry guys, agak melipir ya. Oke, lanjut Miss. Startup. Jadi itu namanya BioShelly. BioShelly. What is that? What is BioShelly? BioShelly itu kayak bahan bakar yang di salah satu komposisinya itu minyak jelantah. Nah itu memang kayak
di 2019 itu sebenarnya udah mau bekerja sama dengan satu perusahaan yang ternama juga. Oke. Tapi si BioCell ini kayak sulit banget karena dia itu bahan bakar. Saya itu nggak bisa memproduksi dia dalam skala besar karena kan nggak ada izin. Ya saya nggak mau juga dong ketangkap polisi kan. Jadi kayak itu butuh banget biaya yang sangat besar. Makanya harus cari ini ya. Iya, investor ya. Iya, harus makanya sama dengan saya salah banyak satu melalang company. buana kan ikutin lomba-lomba. Nah, salah satunya Korea itu juga. Mhm. Terus sama ada satu yang di Indonesia yang sampai pada akhirnya hampir kena invest 1M. Nah, itu gimana? Tapi nggak tuh? jadi. Oh, Karena produknya ini udah bagus banget. Udah bagus nih. Cuma calon investornya itu bilang kayak bisnis kamu ini berasa banget yang megang itu anak sains gitu. Itu tahun 2020 itu. Awalnya saya nggak mudeng gitu. Kenapa sih bapak itu bilang seperti itu? Karena saya anggap kayaknya aku udah I do my best lah gitu kan. Ternyata pada tahun 2021 saya ikutin lomba lagi. Nah ini banyak banget. Sebenarnya kenapa sih ikutin lomba? Karena lomba itu terkadang memvalidasi apa yang kita buat gitu. Contoh, kalau kita cuma sesama teman, itu nggak dapat kritikan pedasnya. Tapi kalau juri, itu yang benar-benar orang yang capable untuk ngomongin itu dan kita dengarkan. Bener. Itulah kenapa sebenarnya saya ikut lomba gitu. Karena untuk mendapatkan validasi untuk produk, bukan diri saya. Wah, memang yang dari yang kita baca awardingnya itu start dari 2017 ya. Dari 2017 naik ke 18, 19, 20, 21. Jadi itu memang benar-benar progresnya ada terus. Jadi memang benar-benar mentargetkan per setiap tahun saya harus dapat award nih gitu, atau gimana, atau memang dalam skala 1 tahun itu sebenarnya udah ikut beberapa awardee tapi memang baru ini nih yang dapat, atau gimana? Banyak, atau progres yang lainnya, atau sebenarnya banyak perjalanannya panjang, ikut ini mungkin fail, ikut ini mungkin fail, atau gimana? Banyak. Kalau misalnya dibilang banyak yang fail, banyak. Tapi saya senang. Kayak misalnya nih, saya selalu membuat kayak gini. Kalau aku mau menang satu aja, aku harus kalah 10 mungkin. Jadi emang banyak, tetep. Tapi kan nggak saya buat semuanya di dalam situ. Ya jadi teman-teman juga harus dengerin ya. Karena kadang kan, Miss, kalau misalnya kita udah fail 1, 2, 3, sometimes give up ya, nyerah gitu. Ini bahkan Missnya bilang ya gimana kalah, harus kalah 10 dulu, baru dapetin hasil yang maksimal ya. Belajar dari Albert Einstein kan, 1000 kali gagal. Berapa kali sih gagal Albert? Macam kenal aja. Coba berapa kali gagal? 1000 kali kalau nggak salah ya. 1000 kali ya. Enggak, itu yang dia dikeluarin dari berapa kali? Itu Thomas Alva Edison nggak sih? Pencipta Tapi lampu. pastinya dikeluarin dari sekolah. Bapak Albert juga kayak Bapak Albert juga banyak ya. banyak gagalnya Pak. Iya, ini bermanfaat banget kan, walaupun udah nggak Bermanfaat. ada. Itu tadi selaras dengan motonya Miss ini. Terus gimana Miss? Apa tuh? Apa nih yang terus? Oke, balik. Sorry. Jadi kan apa tadi? Awardee terakhir itu di 2021 itu yang 2021. South Korea. Itu sebenarnya memang dari ini ya, memang tidak ke South Koreanya karena kendala memang di visa COVID. sama COVID. Terus saya ada baca juga menang gold medal. Itu apa tuh Miss? Yang di Malaysia. Malaysia kalau nggak itu salah. kayak Gold medal exhibition dari Inter kan. Terus habis itu nanti exhibition itu dijuriin. Nanti kayak Itu per nanti tim? Iya per tim. Ditanya nanti gimana produknya, kenapa ini, mengapa begini, gimana costnya, ininya itunya banyak lah pertanyaannya. Sampai pada akhirnya itulah tadi, bagi orang yang mungkin sesuai dengan kriteria gold medal maka dapat, kalau enggak ya enggak gitu. Tadi gold medal tergantung apa, membawa produknya. Iya, jadi BioCell itu yang BioCell itu atau produk enggak. atau ada yang lain? Ya, jadi benar, memang ada kalau misalnya dibilang produk tim saya kan ada yang Snyder tadi. Di situ isinya orang-orang gila semua sih. orang gila dalam Nggak, dunia saintis ya, ini bukan orang gila Iya ini bener, ya. maksudnya gilanya tuh kayak lagi makan nih. Bahasnya, oh ya material itu kemarin kayaknya gagal deh. Ini gini. Jadi pembahasan kami itu nggak pernah di luar dari yang namanya penelitian, lomba, dan yang itulah dulu masa Makan kuliah pun saya. bahasannya gitu ya. Tema Iya. lingkup saintis. Saintis Tema lingkup banget. You want to join? Oke, so
Jadi Miss, ini untuk Ustazah Zuna, ini satu jurusan atau gimana? Beda jurusan. Jadi kalau Ustazah Zuna itu ada kaitannya dengan saintis juga atau gimana? Karena katanya pernah jadi apa? Sekretaris apa tadi namanya? Asisten lab. No. Beda. Misalnya jadi asisten lab di kimia dan AI jadi praktikan. Kan fisika itu kan sama-sama murni kan. Oh fisika ya? Iya, fisika dan kimia. Kok saya nggak tahu? Teman saya. sorry fisika ya. Kurang tahu teman saya. Nanti saya cerita tentang kamu. Oke, balik. So Miss, gini Miss, dari produk BioSelly tadi, apakah produk itu biasa kan kita gini nih, para saintis biasanya mereka memang membuat suatu produk, tapi kan produk mereka tidak bisa semuanya diterima di masyarakat secara menyeluruh begitu. Jadi bagaimana caranya? Apakah Miss saat ini produk yang Miss buat itu apakah sudah dipasarkan di masyarakat ataukah masih dalam ruang lingkup kecil atau bagaimana? Oke. Kalau yang BioSelly tadi itu emang masih dalam ruang lingkup kecil. Itu karena memang tidak memiliki yang namanya izin edar. Saya juga kan patuh terhadap hukum. Benar. Tapi apakah mau ke sana? Ada niatan mau ke sana? Itu tapi saya tetap kayak itu di keep dulu. Karena dulu. Saya melihat ada peluang nantinya beberapa 5 atau 10 tahun lagi kita itu akan ada transformasi dari kompor sekarang ke kompor listrik. Nah, di bagian sekarang itu apa gas itu ya? Iya, BioSelly ini pengganti bahan bakar gitu fungsinya. Tapi itu nanti. Apa tuh? Tapi itu nanti. Jadi BioSelly itu nanti. Jadi sekalian saya kembangkan sekarang dan saya sekarang itu di pendidikan. Di nama startupnya itu The Society. Boleh teman-teman? Boleh follow isinya society.id. Boleh sekalian promotion. Boleh. The Society. Boleh. The Society.id. Berarti ini masih bekerja sama dengan tim juga atau Miss independen nih mengurus BioSelly ini tadi? Kalau BioSelly pastinya saya kemarin itu sempat ya biasalah tim itu ada cekcoknya terus ada bumbunya terus bener. Kayak juga saya merasa saya masih bodoh di dalam bidang bisnis. Bagi saya kalau saya keluarkan si BioSelly sekarang itu risknya tinggi banget. Karena saya satu, secara hukum saya masih buta, secara bisnis saya juga masih bodoh, dan juga kayak saya masih bisa diperalat sama orang-orang lain gitu, maksudnya untuk yang seperti itu. Makanya saya ada niatan untuk S2 di bidang bisnis. Untuk mendukung perihal ini tadi ya. Berarti memang ketika kita membuat startup, memang kita gak bisa independen ya. Ketika maksudnya memang kita kadang kalau misalnya satu orang aja punya niat yang kuat, kadang kalau nggak didukung oleh tim yang harus ada A, B, C, D kita nggak tahu. Jadi memang Miss ini tetap BioSelly ini tetap di keep, tapi sambil bisnis yang lain juga, tapi sambil mencari tim-tim kuat lah ya. Nanti mungkin yang mengetahui di bidang ini, yang tahu di bidang ini, ketika memang nanti sudah bersatu, baru nanti 5-10 tahun ke depan kita lihat podcast ini 5-10 tahun ke depannya apa yang terjadi dengan BioSelly-nya Miss Owanda gitu. Benar. Oke, mau buat BioSelly juga atau ada yang lain? Kamu bisa jadi ikut join tim mungkin. Timnya Miss Owanda atau Miss boleh juga sih kalau jadi tim promotor gitu bisa ya. Kan? Mempromosikan tim BioSelly. Sepertinya saya pernah lihat itu IG-nya Miss Owanda ada mengenai BioSelly yang kamu tunjukin juga. Itu BioSelly itu keren ya kalau menurut saya ya. Karena itu, ini kan dari minyak jelantah yang bahan nggak dipakai lagi kan itu minyak jelantah. Benar. Ngelihatnya itu excited gitu kan. Jadi memang kalau Miss bilang 5-10 tahun ke depan jadi penasaran kan. Jadi satu juga pengen bermanfaat gitu ya bagi masyarakat. Adalah bermanfaat bagi orang lain gitu. Oke, Miss, ya jadi bolehlah Miss direkrut juga ya Miss. boleh. Iya kan. Karena Miss awalnya tuh saya sendiri ya atau mungkin teman-teman kita di luar sana ketika mendengar kata scientist atau sesuatu yang berkecimpung di dunia sains, kalau saya sendiri deh langsung pusing. Kadang ya satu pusing, kedua kayak ini anak sains ngapain sih gitu. Kayak mereka campurin cairan ini, cairan itu, terus mereka lihat larva aja udah seneng gitu. Mereka lihat gabungan ini, misalnya ada kayak cairan kapas nanti bisa warna-warni, gelembung busa apa gitu. Pokoknya saya pernah lihat juga, saya lihat. Oke, setelah mereka berhasil mengeluarkan gelembung-gelembung itu atau mereka berhasil menciptakan api atau gimana, and then what gitu. Dan kenapa mereka sampai benar-benar serius banget terjun? Itu apakah ada untuk anak saintis sendiri? Apakah ada kesenangan tersendiri ya? Apakah memang itu
apa kesenangannya gitu, maksudnya kepuasannya itu yang didapat itu apa gitu ketika orang lain lihat ya gitu. Kayak saya sih kayak kenapa sih mereka bisa excited itu gitu, meneliti hal-hal yang begitu gitu gimana sih sebenarnya kalau bisa dibilang hal-hal yang kayak kan ribet ya, api, warna berubah itu cuma sebagian yang sangat-sangat kecil. Karena kayak kalau misalnya yang benar-benar the real science-nya yang ditunjukkan emang gitu kan, kayak ada sesuatu yang wow gitu ya, terkejut batin kan pasti orang-orang. Kayak kan ada kayak jokes itu, ada jokes yang bisa dipahami sesama jurusan, ada yang enggak. Jadi kayak yang kayak berubah-berubah warna itu hanya representatif kecil aja. Dan kenapa sih bisa kesenangannya? Sebenarnya menurut saya yang paling gak make sense itu anak fisika sih. Kenapa tuh? Kayak batu dilempar, apa kayak maksudnya kayak peluru kayak mana lagi tuh, dipantulkan, pakai ketapel, bandul ya dilihat untuk gravitasi bandul dilihat. Nah seperti itu gitu. Kenapa? Kalau kimia kan jelas. Kenapa jadi? Oke, kita tanya kenapa sih kamu tertarik? Iya. Kamu mumpung ini Miss Owanda langsung nanya sama kamu. Gimana kenapa gitu? sih? Kalau kimia kan jelas ya. Iya jelas sih, jelas. Sebenarnya kimia fisika itu bisa collab juga. Kolaborasi bisa. Kalian bisa collab berarti, Miss? Bisa banget. Kayak material bahan kan. Kalau kayak misalnya contohnya kecil beton ya. Beton tuh kan ada kimia dan ada fisikanya juga di dalam. Jadi kalau masalahnya kenapa banyak anak saintis kayak mereka ini ngapain sih lama banget ngerjainnya kan, apa nggak capek atau sabar banget dan lain-lain kan. Terus kalau menurut saya ya selama kuliah nih, selama juga penelitian ya memang ada kesenangan tersendiri gitu. Kayak kita punya goals, punya tujuan, kayak aku harus gini nih, misalnya campur-campur ini harus jadi warna ini nih. Pas dapat kita senang dan itu kayak happy banget. Tapi kalau misalnya nanti kayak di luar misalnya nggak nemu nih kan jawabannya, nggak ada, tapi itu kayak jadi memacu kita lagi untuk kenapa ya aku bisa kayak gini, kenapa jadi kayak jadi tantangan lagi dan itu happy sih. Oke, I see. So ada yang pernah gagal nggak selama melakukan suatu percobaan di lab praktek? Banyak. Itu nggak harus ditanyakan sih karena itu ada yang pernah gagal. Jadi kayak saya pertama kali membuat biocell itu gara-gara ada Thanatos Scholar Research Award. Wow. Jadi di situ ini jadwal penelitiannya udah deket mau monitoring evaluasi. Tapi punya saya belum selesai. Oke. Saya udah kayak aduh, udah berbulan-bulan awak di laboratorium ini nggak ada hasilnya. Kayak udah berulang kali, udah berbulan-bulan lebih gitu kan. Kayak nggak beneran berbulan-bulan ngelakuin penelitian. Iya, kayak nggak dapet nggak ada. Eksperimen maksudnya. Iya, itu nggak ada yang kalau the real eksperimen kan, make some product tuh nggak ada yang sehari langsung jadi tuh. Nggak ada. Karena ini rahasia. Kalau misalnya rahasia, apakah ini boleh disebar? Ini rahasia eksklusif ya, hanya di sini rahasianya dibongkar. Rahasia umum para saintis ketika mereka mengupload jurnal, baik itu internasional maupun nasional, mereka menyembunyikan sesuatu. Bohong kalau nggak disembunyikan. Apa itu yang disembunyikan? Misalnya di jurnal itu ya. Jadi kayak ada bahan yang paling pentingnya itu disembunyikan bahannya, atau proses yang paling penting itu disembunyikan. Supaya apa? Untuk menjaga kerahasiaan penelitian tersebut, kecuali penelitian tersebut itu udah dipatenkan. Kenapa banyak perusahaan yang berbentuk produk itu tidak mematenkan produknya? Ya karena takut ditiru juga. Jadi kayak untuk daripada kita marahin orang lain ya gak ada hasilnya, mending disembunyikan. Makanya terkadang ketika ada anak-anak nih kayak Zuna misalnya mau buat penelitiannya, nah kadang bingung, loh ini kayaknya aku udah buat inilah. Karena itu tadi ada sesuatu yang disembunyikan. Oh, jadi emang harus dirahasiain. Jurnal-jurnal tersebut memang ada part-part yang memang dirahasiain. Memang tidak agar tidak diduplikat oleh benar. oleh yang lain gitu. Benar. Karena belum dipatenkan itu tadi ya. Bahkan kalau kadang kayak misalnya ada mungkin ya makanan, brand makanan yang nggak mematenkan itunya, produknya. Ya memang karena kalau dipatenkan itu ya udah tinggal dilihat aja kan bahan-bahannya apa, kan dijelasin semuanya. Nah itulah kemungkinan besar juga kayak bisa diduplikat. Makanya memang betul kayak dunia sains ini emang kerahasiaan dalam pembuatan material itu sangat dijaga. Benar-benar dijaga. Jadi kalau misalnya kan gini kan, kalau misalnya di lab itu biasanya banyak bahan-bahan yang sangat
bisa dibilang dangerous ya. Benar. Oke. Saya pernah lihat kayak ada cairan-cairan kimia yang dicampurkan ini sama ini, kalau kena tangan atau kulit atau gimana bisa terjadi sesuatu gitu. Nggak takut tuh pada misal nih pada ke lab nih bareng-bareng gitu, terus and then kayak harus melakukan aktivitas itu tadi, apakah maksudnya ada nggak kesalahan atau kegagalan yang sampai seperti itu, atau di sekitaran ada nggak yang pernah begitu? Karena kalau saya sendiri misalnya disuruh masuk dulu deh ya SMA kita ya, disuruh masuk lab aja tuh kayak oke, campurkan ini dan ini bisa jadi ini gitu, maksudnya takut gitu ketika itu menimbulkan sesuatu hal yang berbahaya sama wajah atau tangan gitu. Jadi itu biasanya gimana sih? Yang gimana? Oke, jadi sama seperti yang saya bilang sama adik-adik kita tadi ya, bahwa setiap senyawa itu sama kayak manusia, punya sifat. Jadi contoh nih, kalau misalnya kakak ada bos kakak ini galak, misalnya bosnya galak gitu, kakak kan misalnya galak gitu, misalnya galak, kakak kalau berhadapan dengan bos kakak itu pasti kakak akan mengatur sifat kan. Iya, saya kayak misalnya apa yang membuat dia marah pasti akan kakak hindari, dan sebelum kakak menjumpa dengan bos tersebut pasti kakak udah cari tahu dong sama orang lain, gimana sih bos kita gitu kan ya. Nah sama juga dengan laboratorium, jadi semua yang ada di situ kita wajib mengetahui sifatnya dulu, apakah sifatnya iritasi kah atau mudah terbakar. Nah dari kita mengetahui sifatnya, kita tahu apa yang harus kita lakukan terhadap dia gitu. Oh gitu. Makanya kalau misalnya masuk ke lab itu memang harus lengkap ya, sarung tangan. Harus pakai ini. Ya, masker. Pakai masker gitu ya. Ada yang memang kayak sifatnya biasa aja, ada yang memang danger. Makanya kayak tadi, kalau kita jumpa bos yang galak ya kita harus tahu gimana sifatnya dia dulu kan. Kalau kita nggak tahu sifatnya seseorang, tiba-tiba kita udah ketemu aja terus kita nyablak gitu langsung ngomong, ya, bener. pasti kayak reaksinya beda kan, kayak kita terkejut. Nah sama juga dengan kimia tadi, kalau kita udah nggak tahu sifatnya si senyawa ini, siap-siap lah. Makanya biasanya orang-orang yang kayak misalnya anak kimia itu wajib tahu apa sifat senyawa itu sebelum kita masuki laboratorium itu. Oke, Miss Oanda, jadi kita mau saya nih mau tanya, pertama kali begitu memasuki arena sekolah Al-Azhar Syarif North Sumatra ini, pendapat atau your first impression deh gimana tuh? Oh iya. Atau pertama kali kayak dapat invite-an bakal jadi pembicara atau pemateri nih di sekolah ini. Karena kalau saya nggak salah itu Zuna pernah bilang, misalnya hampir salah sekolah ya. Kan ada Al-Azhar yang Simalingkat. Itu gimana pertama kali like jumpa anak-anak dan yang lain, your first impression? Jadi first impressionnya pas masuk ke sekolah itu kayak, wow ini sekolah keren ya gitu. Kayak dari segi bangunannya kayak keren, modern gitu kan. Terus ketika saya juga masuk dan melihat adik-adiknya, karena saya juga pernah jadi, memang saya sebenarnya entah gimana sih perjalanan karir saya. Saya juga pernah bekerja di, padahal saya nggak punya basic coding, tapi saya pernah ngajar di perusahaan India yang dimana itu ngajarin coding untuk coding beneran tapi coding yang basic. Coding yang basic. Jadi kayak anak-anak yang dari luar sama dalam juga diajari secara online. Itu ada perbedaan di mana anak luar itu cenderung kayak lebih berani mengungkapkan apa yang di dalam pikirannya. Di mana hari ini saya melihat itu di sekolah ini murid-muridnya kayak Masya Allah. Tadi saya juga bilang kan sama Pak Dian, wah Pak keren banget ya adik-adik yang ada di sini kayak berani menyampaikan pendapatnya, which is itulah yang paling penting. Karena dari kecil udah kayak di SD tadi. Di SD tadi udah berani nih kayak, "Hi my friend, my name is bla bla bla." Dia juga udah nampilin bakatnya, terus bahasa Inggris dia juga jago ya tadi rata-rata kayak. Tapi yang paling penting itu kayak berani mengungkapkan isi pikiran. Kayak semuanya tadi secara general itu berani dan keingintahuannya itu besar gitu. Beda mungkin di beberapa sekolah yang kayak kamu boleh deh ini, malu gitu. Kayak dimana kalau saya pas ngajar di salah satu perusahaan coding itu kayak ya memang anak luar itu emang lebih brave gitu untuk bertanya. Kayak tadi saya bilang jadi minyak sifatnya nonpolar ya. Itu ada langsung nanya loh kayak, "Miss, nonpolar itu apa sih Miss?" gitu. Keingintahuannya besar. Jadi kayak kayak ini
Nice banget sih sekolahnya. Kayak kalau saya dulu, kalau saya terlahir kembali nih sekarang usia saya SD, Sekolah sini ya. saya minta sama orang tua saya mau sekolah di sini. Sekolah di sini, sekolah di mana itu sekolah di sini? Al Azhar Asy Syarif Sumatera Utara. Itu ya. Oke, mamlos dulu. Oke. Masya Allah ya. So, oke Miss, anak-anak kita di sini SD-nya. Jadi beberapa itu saya pernah sempat beberapa interview beberapa anak juga. Mungkin sebenarnya nggak tahu karena saya curi-curi ya. Maksudnya memang saya tanyain juga. Memang ada yang, nah tadi kan profession ya, ada yang pakai polis dan yang lain-lain, ada football, tentara dan yang lain, army dan segala macam profesi. Tapi ternyata mereka itu bilangnya gini tuh, boleh nggak 2 profession gitu. Jadi memang rata-rata emang satu lagi apa gitu, scientist. Jadi mereka tuh pengen jadi scientist. Kalau misalnya ditanya ke saya kan, mereka kan jiwa bertanya, penasarannya tuh kan tinggi. Kalau kita jadi scientist, apa yang bisa kita buat penelitian aja, ataukah kita apa yang bisa kita hasilkan, Miss? Kita ustazah, kalau polisi jelas ya kerjanya, kalau saintis kita ngapain gitu? Apa kita kerjanya di lab aja gitu, atau kita bisa pergi ke berbagai negara dan yang lain? Itu ada anak-anak yang kita tanya, itu ada. Jadi untuk di sini, untuk adik-adik mungkin yang memang bilang ke ustazah mau jadi scientist, itu dari Miss Owanda deh. Apakah seorang saintis itu yang bergerak di bidang saintis itu, apa yang mereka lakukan, apa pekerjaan yang mereka dapat, dan apakah mereka bisa keliling dunia lah ya kita bilang gitu? Sangat bisa ya? Bisa banget, bisa dong. bisa banget, bisa banget. Contohnya kalau misalnya orang yang benar-benar memanfaatkan fisika, jadi kalau kita sekarang kan general banget ya musik. Musik itu pencipta autotune itu orang dari fisika loh, untuk mempelajari gelombang. Gelombang-gelombang itu ya emang tugasnya anak fisika kan. Jadi sebenarnya itu semua tergantung kita. Kalau kita memang orangnya kayak cuma apa yang diajarkan tidak dieksplor, ya udah gitu doang gitu kan. Kayak misalnya bahasa, ada orang yang bisa mengeksplor bahasa sampai membuat buku, novel. Ya kayak sama juga ada dengan produknya. Ada saintis kayak zaman sekarang nih, handphone itu coding di dalam itu kan saintis juga. Kayak misalnya obat itu farmasi, dokter saintis juga. Dan di beberapa universitas psikolog juga seorang saintis. Itu banyak banget range-nya besar banget. Jadi kalau misalnya cuma di laboratorium, mainnya kurang jauh kayaknya. Mainnya terlalu kaku ya. Iya, terlalu kaku saintisnya. Jadi kamu kalau misalnya masih mainnya di auditorium, jangan ngaku-ngaku jadi saintis. Ya kan Miss, gitu ya Miss ya. Benar. Pakai jaket lab dikit udah berasa saintis gitu ya. Gak apa-apa. Mencampur-campur sedikit udah berasa saintis. Iya, mencampur sedikit baru jadi larva berasa saintis. Gak apa-apa dong ya, gak apa-apa. Awal menjadi saintis. Basic, gak apa-apa yang dari awal ya Miss. Oke Dari Miss, awal. terakhir deh Miss Owanda sama Ustazah Zuna sendiri ya. Kita mau tanya pendapat deh, bukan pendapat, lebih ke apa namanya, untuk adik-adik kita, apa ya, advice deh untuk adik-adik kita yang pengen jadi scientist dan other profession lainnya. Apa sih yang harus ada di diri mereka, atau apa sih pesan untuk mereka begitu? Oke, jadi ya Allah sendiri bilang bahwa tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah. Masya Allah, ini sebenarnya udah cocok dipanggil Ustazah Owanda. Jadi gitu ya, gini kan kayak moto kita saintis yang Hafizoh ya. Iya benar, kayak sebenarnya kan Allah juga nyuruh kita berpikir, berusaha. Nah kayak kalau mau jadi seorang saintis, jangan pernah hilangkan rasa keingintahuan dan rasa ingin selalu maju, itu aja sih. Gitu ya Miss ya, berarti ketika kita gagal bukan berarti itu kegagalan, bukan berarti kita harus menyerah gitu. Jadi 1, 2, 3 kali 10 atau seperti 900.000 seperti Albert Einstein, gagal itu biasa. Mungkin apa namanya, dari kegagalan itu kita bisa belajar bahwasannya ya di situ ya mental kita terlatih ya. Dari situ insya Allah nanti seperti Miss Owanda di setiap tahunnya selalu dapat awarding. Lebih gitu. baik dong. Harus lebih baik lagi. So
All profession is really great. All profession is really good. All profession is really awesome. So it depends on you if you want to reach your dream. So you have to hard work and then don't give up. So anything that you want, I'm sure you can get it like that. So Ustazah Zuna, apakah ingin menjadi the next scientist? Yes, I'm scientist. Apakah orang fisika real scientist the real scientist already. Berarti kita nanti bisa buat sesuatu ya. Boleh ya. Oke, Miss Onda, mungkin kita nanti bisa di next event kita bisa ngobrol lagi lebih dalam, mungkin deep talk atau yang lain, atau nanti ketika kita melihat bioselinya popular mungkin dan bisa atau mungkin bisa disebarluaskan ke masyarakat umum, insyaallah ya, amin ya. Doakan. Amin. Insyaallah kita bisa ketemu lagi gitu dan lebih panjang lagi ceritanya. So karena Miss Ondanya kan waktunya singkat ya, karena Miss Onda juga sibuk harus balik go back to the office gitu ya. Independent woman ya. Wonder Woman. So Miss Onda, terima kasih banyak atas kehadirannya. We really appreciate you come here, and then dengan segala kehetikan yang ada gitu, dan anak-anak juga tadi sangat terlihat excited, interest banget. Mungkin nanti waktu besok masuk sekolah kita kali disuruh, Miss buat dong seperti yang kemarin gitu ya Ustazah. Oke, kita bisa kolaborasi ya Miss Juna ya. Kita buat sesuatu ya, karena pasti abis ini mereka pengen lagi tuh belajar cairan-cairan itu tadi gitu ya. Bahkan tadi ada yang pengen nyoba di rumah ke mama-mamanya. Pengen nyoba di rumah, benar. Jadi jangan takut, tidak semua cairan itu berbahaya. Tergantung tadi harus pelajari dulu sifatnya. Kayak gitu, bunda-bunda. Oke. Bunda dan abi-abi. Sebenarnya tadi ada yang part bakar ya. Yang bakar tangan itu sih lebih apa namanya, pengen banget sih nyobain, cuman kan tadi memang limited time gitu ya. Limited time gitu. Limited time. Atau berani. Kemarin waktu Fire Factor ini loh yang matikan api. Matikan api kan, bukan memegang api. It's so different. Iya. Tapi tadi kalau misalnya dikasih kesempatan pengen sih kayak gitu. Nanti cuman kita masih ada kan? Boleh ya. Nanti kita jangan di tangan ya. Tapi anak-anak emang nggak boleh nyobain memang. Takutnya nanti nangis kan, panas. Panik. Oh memang panas. Panik. Yang kita rasakan apa? Panas. Tadi Ustazah rasanya apa? Nggak panas sama sekali. Maksudnya mungkin karena ini ya. Ustazah Zuna panik. Ustazah panas. Panik karena siapa lagi tadi banyak ya? Itunya Marsha nggak gimana gitu. Itu apa rasanya? Sebenarnya, ada yang dia kan biasa aja tuh, ada yang gini kayak Ustazah kan dia gini. Ini sampai buihnya hilang. Tapi kalau misalnya buihnya ada hilang dan masih ada api di situ, itu yang bahaya. Panas. Kayak tadi yang Umi Miho ya. Umi Miho ya panas. Salah, dia diarahkannya ke sini. Sedangkan di sini tuh belum ada busa sama sekali. Makanya dia ngerasa panas gitu. Gitu. Tapi boleh nggak dicoba ke anak-anak dengan penjagaan yang ketat, boleh? Saya sarankan tidak sih sebenarnya. Tidak, karena refleksnya anak-anak sama orang dewasa kan beda ya. Beda ya. Berarti kalau api enggak ya? Api enggak usah deh. Ya. Kalau yang pasta gigi gajah tadi boleh deh. Pasta gigi gajah boleh ya. Oke. Sebenarnya nanti kita bakalan tanya-tanya juga, mungkin di luar ini kita membuat sesuatu yang lebih besar yang misalnya dilihat tuh kayak wow gitu kali ya. Bisa ya? Bisa kita buat ya nanti ya. Bisa banget. Bisa banget ya, misalnya kita bisa kerja sama lagi ya. Oke. So thank you so much untuk Miss Onda dan juga Miss Zuna yang udah menemani dan juga yang menginvite Miss Onda. Terima kasih banyak ya. We're really happy to have you here. So, Sobat Al-Azhar, nantikan di tahun keempat kira-kira di Profession Day selanjutnya kita ngundang siapa? Ataukah kita mengkolaborasikan antara chef, Fire Factor dan juga Miss Onda menjadi satu? Ya kan, bisa jadi. Tidak ada yang tidak mungkin di Al-Azhar Syarif. Benar banget. Benar banget ya Miss. Siap-siap ya Miss ya. Okay, so thank you so much for coming, and Sobat Al-Azhar, keep on watching in our next program and our next videos and with another theme. So Ustazah Melin undur diri, and thank you so much for watching, and don't forget to keep and stay in Al-Azhar Syarif, aspire to inspire. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Thank you.